Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadikan catatan realisasi retribusi dari jasa usaha dalam nomenklatur pengajuan unit industri tekstil dan unit produk tekstil yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPUKMP) sepanjang tahun anggaran 2019. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, S. Andika, ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa 1 September 2020, meminta dengan realisasi tersebut, Dinas PPUKMP harus mengevaluasi secara menyeluruh postur retribusi, bukan hanya di sektor retribusi jasa usaha, namun seluruh potensi retribusi yang ada. Ia menilai upaya tersebut perlu dilakukan demi optimalnya pendapatan daerah yang akan digunakan untuk biaya penanganan COVID-19. Sebenarnya tadi dalam penyajian paparan terkait masalah pendapatan retribusi dari jasa umum maupun izin usaha, kami lihat memang kurang lengkap. Kenapa? Karena tidak ada komparasi sebagai perbandingan tahun-tahun sebelumnya berapa. Nah, penurunan ini menurut kita dan menurut alasan yang disampaikan bahwa adanya regulasi, adanya aturan yang mengatur bahwa pengujian termasuk seperti uniform, pakaian ASN misalnya, tidak harus melalui SNI lagi. Kalau harus melalui SNI kan berarti harus melalui proses pengujian kan. Tapi karena tidak SNI berarti tidak harus melalui proses pengujian. Ini kita kejar aturannya mana, regulasinya mana yang menyampaikan seperti itu. Tidak bisa mengatakan bahwa ini ada aturan tetapi tidak memperlihatkan pada kita aturannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya komparasi yang jelas. Kalau dikomparasi di 2018 saja, itu sudah penurunannya lumayan besar. 2018 itu kan dari 94% menjadi 79%. Ini kan penurunannya cukup besar gitu untuk bidang-bidang tertentu. Inilah yang kita lihat, apalagi kalau dikomparasi dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya di awal kami sampaikan dibuat DIM-nya, daftar inventarisasi masalah, dilengkapi apabila terjadi penurunan dikarenakan adanya regulasi, adanya aturan, dilampirkan juga aturannya seperti apa supaya kita bisa lihat celah apakah aturan ini mengikat atau tidak. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansah, menjelaskan penurunan retribusi tersebut sejatinya terjadi di bawah naungan Dinas Perindustrian sebelum melebur bersama Dinas KUKMP, sehingga menurutnya pihaknya perlu melakukan sejumlah kajian akibat perolehan retribusi jasa usaha, pengujian unit industri tekstil dan unit produk tekstil yang masih belum mencapai target yang signifikan. Gini, kalau untuk secara keseluruhan, ya retribusi yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah itu mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan, yaitu sekitar dari 22 miliar sekian sampai dengan 26 miliar sekian. Jadi ada sekitar 126% kita bisa mencapai target. Ya memang ada item-item yang memang tidak mencapai target, yaitu retribusi yang kemarin berada di Dinas Perindustrian dan Energi, nah PE. Jadi itulah yang nantinya akan kita kaji. Ya kenapa ya target-target di retribusi di item tersebut tidak mencapai target. Nah ini yang nanti akan kita bahas dengan tim dari Dinas PPUKM. Sudah berarti nanti kita juga minta masukan ya dari bidang energi yang ada di Dinas Tenaga Kerja, sehingga ini bisa juga menjadi catatan. Itu satu. Yang kedua, kita nanti juga akan memberikan semacam komparasi antara pendapatan 2017, 2018, 2019. Ya, ini merupakan salah satu evaluasi atau pedoman kita untuk melakukan atau melangkah di tahun 2020. Termasuk juga kita akan menyampaikan daftar inventarisasi masalah. Nah nanti ini daftar inventarisasi masalah inilah yang menjadi acuan kita untuk bisa dilakukan kajian, dilakukan pembahasan, sehingga permasalahan ini tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya. Demikian. Sekretariat DPRD DKI melaporkan.